Halo teman-teman, ini adalah part 2 dari trip Lintau. Di part 1, saya berangkat dari Batu Sangkar dan finish di Puncak Patuh. Dan di Puncak Patuh saya tidak masuk ke objek wisata. Ini dikarenakan mengingat waktu karena saya hendak pergi ke Payakumbuh. Mungkin untuk membahas objek wisata yang ada di sekitar Tanah Datar nanti akan saya review tersendiri. Dan dari Puncak Patuh ini saya juga sempat mengukur ketinggiannya, dan ternyata Puncak Patuh berada pada ketinggian 1145 meter di atas permukaan laut. Teman-teman, dari Google Earth terlihat Puncak Patuh itu dengan Gunung Sago sangat dekat. Artinya Puncak Patuh berada di pinggangnya Gunung Sago. Dan ini model 3D-nya. Terlihat sangat jelas. Puncak Patuh dengan ketinggian 1145 mdpl, sementara Gunung Sago itu dengan ketinggian 2261 mdpl. Jadi Puncak Patuh ketinggiannya setengah dari ketinggian Gunung Sago. Sebelum perjalanan kita lanjutkan, silakan subscribe terlebih dahulu dan terima kasih. Oke teman-teman, perjalanan dari Puncak Patuh dimulai dan kali ini menuju Balai Tangah. Balai Tangah itu merupakan pusat kecamatan Lintau Buo Utara. Dari sini kita melihat bahwa di Puncak Patuh tersebut banyak tumbuh pohon tenau, sebagaimana yang ada di Andaleh Baru Bukit yang sebelumnya ada di part 1. Selain itu di Puncak Patuh juga banyak tebu. Tebu-tebu ini digunakan untuk bikin gula tebu, atau dengan istilah lokal disebut dengan saka. Dan banyak juga tebu-tebu ini digunakan untuk membuat air tebu yang ada di penggilingan-penggilingan pinggir jalan. Perjalanan dari Puncak Patuh menuju Balai Tangah, jalannya terus menurun. Walaupun di sini jalan terlihat bagus, tapi jalannya menurun sampai ke Balai Tangah. Namun di sini kita akan disuguhi oleh pemandangan yang bisa memanjakan mata, dan udaranya tentu saja di sini terasa sejuk. Sebenarnya penasaran juga sih, gak sempat mereview objek wisata yang ada di Puncak Patuh. Sekarang objek wisata yang ada di sana itu fasilitasnya sudah lengkap dan juga sudah bagus. Namun dikarenakan saya buru-buru ingin pergi ke Payakumbuh, makanya saya tidak sempat atau tidak memungkinkan untuk mereview objek wisata tersebut. Dan memang rencana ke Payakumbuh itu sudah ada sejak berangkat dari Batu Sangkar. Karena jaraknya yang jauh, maka akan lebih cepat sampai di Payakumbuh itu akan lebih baik. Karena nanti juga akan balik lagi ke Batu Sangkar. Jadikah saya meneruskan perjalanan ke Payakumbuh? Saksikan terus video ini sampai selesai. Sebagai informasi buat teman-teman, Puncak Patuh itu berada di Nagari Batu Bule, dan sekarang kita masih menelusuri jalan di Nagari Batu Bule ini. Dan nagari ini memang sangatlah luas. Sepanjang jalan tadi dari Puncak Patuh sampai ke sini ada yang menarik perhatian saya, yaitu lampu jalannya.
Terlihat di sini lampu jalan sudah menggunakan panel surya. Keren. Inilah kondisi jalanan dari Puncak Batu menuju Balai Tangah. Kita berpapasan dengan bus engkel, tapi itu bukan bus umum. Jalanan di sini itu asik, jadi motoran terasa sangat menyenangkan. Ada SPBU sebelah kiri, jadi nggak perlu khawatir kehabisan bensin.
Nah, ini teman-teman Tugu perbatasan Nagari Batu Bule. Jadi sekarang kita sudah meninggalkan Nagari Batu Bule. Saat ini kita sudah memasuki Balai Tangah dan sebentar lagi kita akan sampai di Pasar Balai Tangah. Teman-teman, sebelah kanan kita ini Bank Nagari. Ini saya ambil dari Google Map Street View. Sekarang posisi berada di Balai Tangah. Ini arah dari Puncak Pato. Jadi sekarang terlihat ya teman-teman, sebelah kanan kita itu ada Bank Nagari. Sekarang kita maju. Dan sebelah kanannya Bank Nagari. Dan ini kita sudah berada di area Pasar Balai Tangah. Nah, ini udah mulai terlihat ramai di area pasar. Nah, teman-teman, dari Street View Google Map, sekarang berada di Simpang 3 Pasar Balai Tangah. Lurus, terus ke Setangkai, ke kiri adalah jalan ke Payakumbuh. Nah, beginilah teman-teman kondisi jalan ke Payakumbuh. Ini kita kembali. Dan ini jalan ke Setangkai atau jalan ke Sejunjung. Oh iya teman-teman, rencana saya semula mau ke Payakumbuh. Mestinya di Simpang 3 tadi saya belok ke kiri. Oh iya, di depan kita ini sebelah kiri itu Bank BRI. Jadi kalau kehabisan duit di sini tidak perlu khawatir, ada ATM. Saya lanjutkan ceritanya yang tadi terputus. Ketika sampai di Balai Tangah tadi dan istirahat sebentar, tangan saya terasa kram. Mungkin ini karena tadi waktu melewati Puncak Pato udaranya terasa dingin dan saya tidak memakai sarung tangan. Biasanya kalau motoran saya pakai sarung tangan, apalagi kalau motoran di daerah-daerah yang lebih tinggi atau dataran tinggi yang mana udaranya lebih dingin dari biasanya. Dan lagi pula saya tidak memakai sepatu juga. Karena itu saya memutuskan tidak jadi ke Payakumbuh. Karena kalau pergi ke Payakumbuh itu akan kembali melintasi pinggiran Gunung Sago dan udaranya di sana masih dingin. Karena itu saya memutuskan untuk langsung saja ke Setangkai. Karena di Setangkai atau jalan dari Balai Tangah ke Setangkai itu akan terus menurun dan udaranya atau suhunya akan semakin hangat, bahkan panas sampai lebih dari 30 derajat Celcius. Oke teman-teman, nikmati perjalanan ini dan let's go.
Jalanan di sini terlihat mulus ya teman-teman. Apakah jalan mulus ini sampai ke Setangkai? Kita saksikan terus. Rupanya jalanan ini belum mulus sampai ke Setangkai, karena sekarang di sini jalanan sangat jelek dan terlihat sebelah kanan kita ini ada drainase yang sedang dibangun. Ini sepertinya jalanan ini sedang dalam perbaikan. Ternyata benar teman-teman, jalan ini sedang dalam perbaikan dan ini sepertinya air yang disiram ke jalan. Di depan kita itu terlihat ada truk tangki yang menyiram jalanan ini. Nah, ini gunanya untuk membersihkan dari debu-debu. Sini mulai terlihat ada alat berat yang bekerja. Ini ada alat berat lagi. Dalam perjalanan ini ada yang bikin saya salfok sebelah kanan kita ini, dan di depan sebelah kanan itu terlihat ada bemo. Bemo ini merupakan
angkutan yang sudah punah sekarang, tapi dia masih ada di sini. Dan dahulu bemo ini merupakan angkutan idola di perkotaan, tapi sekarang sudah punah. Keren juga ya Bapak yang punya bemo tadi, mungkin suatu saat bisa dia perbaiki dan bisa beroperasi lagi, ya setidak-tidaknya untuk mengenang masa lalu dia. Di sini kita kembali bertemu dengan alat berat. Oh ya teman-teman, ini kita sudah masuk Pasar Buwo di Kecamatan Lintau Buwo. Dan ada lagi yang menarik perhatian saya di sini adalah bus elep atau engkel yang berwarna oranye ini. Sepertinya keren sekali. Dan ini adalah bus setangkai tripnya Lintau Batu Sangkar Padang. Dan bus ini sekarang menjadi idola dalam melayani trayek Lintau hingga ke Padang. Berhubung hari ini Minggu dan Pasar Buwo ini ramainya ketika hari Minggu, jadi di sini saya sempatkan untuk membeli jajanan untuk pengganjal perut. Jadi ini sambil menikmati sesaat kehidupan di Pasar Buwo pada hari Minggu ini. Dan tak lama kemudian perjalanan pun saya lanjutkan. Oke teman-teman, sebelah kanan saya ini ada karoseri setangkai. Gak tahu apakah dia masih merakit bus atau bus setangkai itu dirakit di sini, gak tahu juga. Saya tidak dapat informasi. Sekarang saya sampai di Pangian, Kecamatan Lintau Buwo. Perbaikan jalan ini cukup panjang sepertinya teman-teman, karena dari tadi sampai di sini ini masih ada pengerjaan. Nah teman-teman, di depan kiri kita ada SPBU. Saya mau ke SPBU ini dulu untuk mengisi bensin. Namun terlihat sepertinya rame. Saya belum jadi ngisi bensin karena kebelet mau ke kamar mandi. Jadi pergi dulu ini ke kamar mandi. Ternyata di sini juga ada tempat makan dan ngopi. Ini toiletnya sepertinya bersih.
dan memang bersih teman-teman. Sementara area musolanya juga bersih. Dan di sini saya istirahat sebentar. Di sini kembali saya sempatkan untuk ngecek ketinggian yang ada di sini. Ternyata 259 mdpl. Dan ini sungguh sangat jauh berbeda waktu di Puncak Pato yang lebih dari 1100 mdpl. Tapi saya lupa tadi ngecek ketinggian di Balai Tangah. Udaranya di sini terasa lebih hangat, bukan cenderung panas. Di sini saya juga mau ngecek sudah berapa jauh perjalanan yang saya tempuh dari Puncak Pato sampai ke sini. Di sini saya menggunakan Google Map untuk mengukur jarak dari keberangkatan tadi di Puncak Pato, finishnya di SPBU Pintaubu. Ternyata jarak tempuhnya 20 km dengan lama tempuh 36 menit. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe.